Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yume Miru Tenshiwa Kenjitsu Kisah episode ke-6. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkannya Takaki yang saat ini telah selesai mengerjakan soal matematika di papan tulis. Dan di sini sepertinya Sacho kurang paham dengan materi tersebut sehingga ia berniat untuk meminjam buku catatan milik Ashida. Namun setelah Sacho melihat ke arah Aika, saat ini Sacho pun segera pergi ke kantin yang kebetulan sudah masuk jam istirahat. Lalu selang beberapa saat, ketika Sacho hendak memilih tempat duduk di kantin, tiba-tiba ia dipanggil Yuyu yang saat ini sedang makan siang bersama Shinomiya dan Ayano di luar. Dan saat Sacho menghampiri mereka, di sini sepertinya Sacho mendapatkan tatapan sinis dari Shinomiya dan Ayano, sebab mereka berdua merasa agak iri dengan Yuyu yang terlihat senang ketika ada Sacho di sini. Namun tujuan sebenarnya Yuyu memanggil Sacho ke sini, yakni agar Shinomiya bisa menawarkan kepada Sacho untuk ikut bergabung ke dalam komite kedisiplinan, yang mana selain karena hanya ada satu siswa laki-laki yang ada di sana, Shinomiya juga merasa bahwa Sacho adalah orang yang tepat karena dulu ia pernah mendapatkan saran dari Sacho tentang Yuyu tempo lalu. Namun di sini Sacho belum memberikan jawaban kepada Shinomiya karena ia masih harus memikirkan hal tersebut dengan cukup matang. Lalu ketika Yuyu mencoba memberi semangat kepada Sacho dengan ia yang memegang erat kedua tangan dari Sacho, seketika itu juga karena Shinomiya dan Ayano merasa cukup kesal, mereka pun lantas menghajar Sacho sampai membuat rambut dari Sacho berantakan. Lalu di saat Sacho hendak kembali ke kelas, di sini ia kebetulan bertemu dengan Aika yang juga hendak pergi keluar. Dan ketika Aika melihat rambut Sacho yang agak berantakan, seketika itu Aika pun spontan menatakan rambut Sacho yang berantakan tersebut. Dan di sini Sacho pun hanya bisa terdiam karena Sacho tidak mau mengganggu Aika yang sedang serius menatakan rambutnya. Hingga setelah selesai, akhirnya Aika pun baru sadar dengan apa yang ia lakukan kepada Sacho. Dan karena merasa malu, akhirnya Aika pun bergegas pergi dari sana meninggalkan Sacho. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini, wali kelas dari Sacho sedang melakukan pemilihan siswa laki-laki dan perempuan yang akan menjadi wakil kelas dalam event musim panas sekolah nanti. Dan di sini, Sacho beserta Aika menjadi salah satu kandidat sebab lebih diutamakan bagi para siswa yang tidak mengikuti klub manapun agar jadwal dari mereka tidak saling bertabrakan. Dan singkatnya, setelah dilakukan hompimpa, di sini awalnya Sacho terlihat cukup senang karena ia tidak terpilih menjadi wakil siswa laki-laki. Namun setelah Sacho mengetahui bahwa Aika terpilih menjadi wakil bagi murid perempuan, di sini Sacho pun terlihat agak kecewa karena ia tidak terpilih menjadi perwakilan bersama Aika. Selain itu, karena tiba-tiba Takaki dengan senang hati menawarkan dirinya untuk menjadi wakil bagi siswa laki-laki di kelas, sehingga membuat Sacho pun tentu merasa menyesal mengapa tadi ia tidak terpilih menjadi wakil dari siswa laki-laki. Namun karena Sacho tersadar bahwa ia sudah bertekad untuk tidak mengganggu Aika lagi, di sini Sacho pun kembali bersikap tenang seperti biasanya. Lalu sepulang sekolah, saat ini kita diperlihatkan Aika dan juga Ashida yang kali ini sedang mampir di sebuah kafe untuk merayakan akhir semester pertama di tahun ini. Dan di sini awalnya Ashida mencoba menggoda Aika agar mengajak Sacho pergi jalan-jalan bersama ketika ia dan Aika berlibur di musim panas nanti. Aika yang mendengarnya pun terlihat agak malu mengapa di antara teman yang lain Ashida malah mengajak Sacho berlibur di musim panas nanti. Dan di saat yang sama kita diperlihatkan Sacho yang saat ini sedang bekerja sambilan di sebuah toko buku. Dan di sini sepertinya sang pemilik toko suka dengan kinerja dari Sacho yang menurutnya cukup cekatan ketika sedang bekerja. Lalu selang beberapa saat ketika Sacho sedang menyapu di luar, tiba-tiba ia melihat seorang anak SD yang sedang dibully oleh 3 anak SMP.
anak SD tersebut bernama Kota. Seketika itu, Sacho pun langsung menghampiri mereka dan mencoba melerai tindakan yang dilakukan ketiga bocah SMP tersebut. Dan singkatnya, dengan sikap tenang dari Sacho, akhirnya Sacho berhasil menyelamatkan Kota dari pembulian bocah SMP tadi. Lalu di saat Sacho sedang membersihkan tas milik Kota yang agak kotor, tiba-tiba datang kakak perempuan dari Kota yang bernama Fuka yang terlihat sangat cemas dengan keadaan dari Kota. Dan ternyata sebelumnya Sacho sempat menelpon Fuka untuk datang ke sana setelah Sacho meminta nomor keluarga dari Kota untuk datang menjemput Kota. Fuka yang mengetahuinya pun sangat berterima kasih kepada Sacho karena telah rela menyelamatkan adiknya yang dalam masalah. Seketika itu Sacho pun terlihat cukup terpukau dengan Fuka, apalagi Fuka memiliki aura mahasiswi yang cukup berwibawa sehingga sekilas Sacho terlihat agak jatuh hati kepada Fuka. Lalu sebelum Kota dan Fuka pulang, di sini Sacho seolah menjadi kakak laki-laki dari Kota dengan ia yang memberikan nasihat agar Kota berhati-hati ketika pulang sendirian sehingga tidak membuat kakak perempuannya merasa cemas terhadap Kota. Hari esok pun tiba. Saat Sacho sedang sarapan bersama Kaede, di sini Kaede mencoba bertanya kepada Sacho apakah kemarin Sacho sempat diajak oleh sinominya untuk ikut bergabung ke dalam komite kedisiplinan. Namun di sini Sacho pun menegaskan kepada Kaede bahwa ia tidak ingin untuk bergabung ke dalam klub tersebut sebab tanggung jawabnya terlalu besar bagi Sacho yang merupakan siswa yang cukup selengean di sekolah. Kaede yang mengetahuinya pun mencoba menawarkan kepada Sacho apakah Sacho berminat untuk bergabung menjadi pengurus OSIS sebab menurut Kaede Sacho cukup cekatan dalam mengarsipkan dokumen. Ditambah lagi karena Kaede tidak ingin sembarangan memilih siswa untuk bergabung ke OSIS, maka akan lebih baik jika ia memilih adiknya sendiri saja. Namun di sini sepertinya Sacho harus mempertimbangkannya terlebih dulu, apalagi nanti ia akan bertemu dengan Marika yang memiliki ambisi untuk menjadi ketua OSIS di masa mendatang. Beberapa saat pun berlalu, ketika Sacho sedang bekerja di toko buku, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Fuka yang saat ini sedang berkunjung ke sana. Yang mana sepertinya Fuka sengaja datang ke sana untuk menyapa Sacho yang kemarin telah rela menolong adiknya yang sedang dibully. Selain itu, di sini sepertinya Fuka baru sadar bahwa rupanya ada toko buku di sekitar sini yang kebetulan cukup dekat dengan rumah Fuka. Dan di sini Sacho juga mengatakan kepada Fuka bahwasannya ia agak gugup ketika berbicara dengan Fuka sebab Fuka memiliki aura kedewasaan yang cukup kental dalam diri Fuka. Namun di sini Fuka pun merasa tak menyangka bahwa Sacho mengatakan hal tersebut di hadapannya karena justru sebaliknya dulu ia seringkali dibilang kekanak-kanakan oleh orang-orang terdekatnya. Lalu setelah itu mereka pun mulai membahas tentang sekolah mereka yang mana kampus yang dimasuki Fuka merupakan kampus khusus wanita sehingga membuat dirinya tidak terlalu bebas dalam hal pergaulan. Dan ketika Fuka mengetahui sekolah dari Sacho, di sini Fuka terlihat cukup terpukau karena sekolah dari Sacho merupakan salah satu SMA terfavorit. Lalu di saat Sacho yang laki-laki memuji kedewasaan Fuka ketika berbicara, di sini Fuka pun terlihat agak malu sehingga membuat Sacho juga merasa seolah jatuh hati dengan Fuka. Yang mana sebenarnya karena Fuka jarang sekali ngobrol dengan seorang pria sehingga ia sendiri juga merasa agak gugup ketika mengobrol dengan Sacho. Namun karena Sacho merupakan pria yang baik, tentu bisa ia jadikan sebagai pengalaman untuk berbicara dengan lawan jenis. Dan tak lama setelah itu, ketika sang pemilik toko datang, di sini Fuka pun lantas memberikan Sacho sebuah hadiah karena telah menyelamatkan Kota dari pembulian kemarin. Dan sebelum pergi, Fuka pun berpesan untuk datang lagi ke sana di lain waktu, sehingga membuat Sacho pun tentu merasa sangat senang karena Sacho bisa bertemu lagi dengan sosok Fuka yang cukup menawan. Lalu setelah Fuka pergi, di sini Sacho pun lantas membuka hadiah yang diberikan Fuka tadi. Namun setelah Sacho melihat isinya, rupanya hadiah tersebut berisi sapu tangan bergambar lumba-lumba, sehingga Sacho pun beranggapan bahwa sepertinya menurut pandangan Fuka, ia malah terlihat seperti seorang anak kecil.
Oke, untuk pembahasan anime Yume Miru Tenshi wa Kenjitsu Kisah episode ke-6 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.